Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Pemirsa, ini heboh dugaan perundungan terjadi di SMA Pertiwi 2, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban berinisial P diduga mendapatkan ancaman hingga berupa bullying verbal. Terduga pelaku berjumlah 4 orang, di mana merupakan teman korban di kelas 12. Dan kasus ini mencuat setelah keluarga korban marah-marah di ruang kepala sekolah. Video keluarga korban emosi ini viral di media sosial. Terlihat para guru hanya bisa tertunduk. Tampak juga 4 orang siswa yang disinyalir terduga pelaku bullying duduk di lantai. Diketahui saat ini korban sedang menjalani observasi di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Saadin, Padang. Menurut keluarga, di dalam video yang beredar, korban mengalami depresi. Sementara itu, Wakil Kepala SMA Pertiwi 2 Kota Padang membantah adanya tindakan bullying yang dilakukan sesama peserta didiknya. Ya, meskipun demikian, pihak sekolah saat ini masih melakukan penelusuran fakta. Pihak sekolah pun tidak ingin gegabah dalam mengambil kesimpulan yang saat ini datanya masih belum lengkap. Maka pihak sekolah meminta kedua belah pihak untuk adil mengungkap fakta sebenarnya. Sampai saat ini pihak dari sekolah mengaku belum bisa bertemu dengan korban karena masih menjalani observasi di rumah sakit jiwa. Kita nggak diam, otomatis kita akan evaluasi kita nggak nuntut, kemungkinan juga kita nggak salah itu gimana, kita tetap akan evaluasi apa yang menjadi kenapa hal ini bisa terjadi gitu, ke pihak keluarga korban maupun ke pihak keluarga yang 4 orang itu gitu. Berarti proses bully itu memang terjadi di sekolah ini? Saya rasa tidak. Jadi gini, tidaknya itu dalam opini saya gitu kan. Tapi untuk lebih pastinya ini masih tahap penelusuran gitu. Makanya tadi saya bilang semuanya itu dari penelusuran yang mendalam, tidak sepotong-potong. Jadi semua pihak harus berkontribusi semuanya. Pasien tanggal 2 April 2026, jadi masuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa H.B. Saadin Padang, diantar oleh orang tuanya dan sekarang lagi dirawat di Rumah Sakit Jiwa H.B. Saadin Padang. Itu memang dari siswa atau siswi dari SMA Pertiwi itu gimana, Bu? Iya, ya. Berarti saat ini masih dalam kondisi. Nah, pada adegan yang seperti kita lihat tadi, bahwa terlihat adanya tindakan perundungan atau bullying yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seorang korban. Perilaku tersebut dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, pengucilan maupun kekerasan fisik yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Bullying bukanlah tindakan yang bisa dianggap sebagai canda biasa. Setiap tindakan merugikan atau menyakiti serta mempermalukan orang lain tetap termasuk bentuk perundungan yang menimbulkan dampak yang serius. Dampak yang dirasakan oleh korban bullying itu bisa berupa dampak fisik maupun psikologis. Korban bullying akan merasakan kecemasan, ketakutan, bahkan mereka akan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Sebagai masyarakat, kita itu berhak dihormati dan dilindungi. Dan tindakan bullying itu merupakan tindakan yang telah melanggar nilai norma, nilai sosial, dan hukum-hukum yang telah ada di Indonesia. Apabila korban bullying adalah anak di bawah umur, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satunya terdapat pada pasal 76C yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Peraturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Selain melanggar pasal 76C, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan kepada korban. Jika bullying dilakukan dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, pelecehan verbal atau melalui media sosial, pelaku juga dapat dikenakan ketentuan hukum lain yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui video ini, kita diingatkan bahwa bullying bukanlah perilaku yang patut ditiru. Sebaliknya, kita harus membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai satu sama lain. Jika melihat tindakan bullying, jangan ikut mendukung atau menjadi penonton pasif. Beranilah membantu korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada guru, orang tua, dan pihak berwenang agar tindakan tersebut dapat diselesaikan. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh rasa hormat, empati, dan kepedulian. Karena setiap orang berhak merasa aman dan dihargai. Stop bullying, jadilah teman yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan.